Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Gandhi Rizal Abimanyu, Devi Zahra Aulia, dan juga Putri Ayu Sedio Mukti. Pertama-tama kami akan membahas pendahuluan tentang tugas besar kami, yaitu latar belakangnya dahulu. Jadi data yang kami gunakan berkaitan dengan aritmia. Aritmia adalah sebuah kondisi ketidaknormalan detak jantung. Aritmia disebabkan karena kelainan jantung, hipertensi, dan juga gangguan elektrolit. Untuk menguji data aritmia melalui metode pembelajaran, perlu dilakukan pra-pemrosesan data terlebih dahulu. Tahap pra-pemrosesan melibatkan perbaikan kualitas data dengan melakukan EDA atau exploratory data analysis dan identifikasi masalah kualitas data. Yang pertama, ada KNN atau juga Key Nearest Neighbor. Hasil yang diperoleh ketika menggunakan algoritma KNN merupakan prediksi dari tabel terdekat. Algoritma KNN akan melakukan prediksi untuk jenis aritmia baru dengan cara mencari K yang terdekat dalam data latih berdasarkan jarak dan melakukan klasifikasi sampel baru ke dalam kelas. Klasifikasi kelas baru itu kemudian akan berubah menjadi label kelas aritmia. Yang kedua adalah naive Bayes. Algoritma ini mengasumsikan independensi antara fitur-fitur yang ada dalam data aritmia. Setelah itu, algoritma naive Bayes akan menghitung probabilitas prior dan probabilitas kondisional. Hasilnya akan berupa probabilitas posterior untuk setiap kelas data aritmia. Dan yang akan dipilih adalah kelas dengan probabilitas posterior tertinggi yang sebagai prediksi kelas sampel terbaru. Jadi, hasil yang kami dapatkan dari menggunakan kedua metode learning tersebut adalah gunanya KNN dan naive Bayes untuk memprediksi kelas atau probabilitas posterior dari data aritmia yang akan menghasilkan output berupa nilai akurasi dari dua metode learning tersebut. Karena algoritma KNN diprediksi akan menghasilkan nilai akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan algoritma decision tree dan juga naive Bayes. Sedangkan kenapa kami memilih naive Bayes adalah karena di antara tiga algoritma yang tadi saya sebutkan, naive Bayes-lah algoritma yang diprediksikan akan menghasilkan nilai akurasi lebih kecil atau yang paling kecil. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis kualitas data. Jadi tahapan pertama yang dilakukan adalah membaca file tersebut. Ketika sudah di-run, akan muncul 452 baris dan juga 280 kolom yang berisikan tentang data aritmia. Jenis dan format data yang ada di dalam file tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu integer dan float. Integer yang merupakan data numerik, namun terdapat kolom none. None menunjukkan nilai yang tidak valid atau tidak terdefinisi dalam operasi matematika. Dari data ini tidak memiliki nilai yang hilang atau missing values. Untuk IDE-nya, kami mengambil contoh seperti box plot, scatter plot, dan juga histogram yang akan kami tampilkan sekarang. Ini untuk bagian box plotnya, dan ini untuk scatter plotnya, dan yang terakhir adalah histogram. Lalu selanjutnya kami akan membahas dasar teori dari KNN dan juga naive Bayes. Algoritma KNN merupakan algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Algoritma ini bekerja dengan cara mencari nilai K pada data pelatihan terdekat. Dengan dataset yang sedang diuji, nilai K akan mempengaruhi nilai hasil prediksi. KNN juga termasuk ke dalam lazy learning. Untuk kelebihan KNN, yaitu mudah diterapkan, mudah beradaptasi, dan juga memiliki sedikit hyperparameter. Sedangkan untuk kekurangannya, KNN kurang cocok untuk dimensi tinggi, sensitif terhadap sensitif terhadap noise data, dan juga perlu penskalaan fitur. U Untuk definisi noise bias, algoritma ini digunakan dalam berbagai masalah klasifikasi, terutama ketika terdapat banyak fitur dan jumlah data yang relatif besar, memiliki kecepatan yang tinggi dan kompleksitas waktu yang rendah. Setiap fitur dalam dataset bersifat independen satu sama lain.
Untuk kelebihannya Selanjutnya ada boleh dilanjutkan oleh saudara Devi. kelebihan naik biasnya, yaitu ada mudah diimplementasikan, sederhana, cocok untuk dataset yang berdimensi tinggi. Kemudian untuk kekurangannya yaitu sulit mengatasi zero frekuensi, tidak cocok untuk menangani data kontinu. Kemudian cara kerja KNN dan F-bias. Cara kerja KNN itu akan melakukan klasifikasi pada data baru berdasarkan tingkat kemiripan dengan data yang udah ada. Terus kita akan menghitung jarak, kemudian KNN itu akan memilih kata tangga terdekat sesuai dengan nilai K yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, cara kerja naive Bayes itu untuk menghitung probabilitas prior, menghitung probabilitas kondisional, terus kita menggunakan probabilitas keduanya itu untuk menghitung probabilitas posterior. Kemudian kita akan memilih kelas dengan probabilitas posterior ini yang tertinggi. Terus di sini ada flowchart KNN, bisa dilihat pada gambar. Kemudian terdapat flowchart naive Bayes, bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya ada implementasi KNN. Yang pertama kita melakukan import. Terus yang kedua kita melakukan read file CSV untuk membaca file datanya. Terus yang ketiga ada descript untuk pokoknya membuat ringkasan statistiknya. Kemudian yang keempat untuk mengecek kolom NaN, jadi kita cek dulu nanti akan ditampilkan di sini kolom NaN itu ada T, P, QRST, dan J sama heart rate. Terus yang kelima menghapus kolom none. Yang keenam ada kelas KNN. Pertama kita inisialisasi objeknya dengan K, terus melakukan fitting pada model, terus habis itu melakukan prediksi untuk data uji. Selanjutnya untuk menghitung jarak antar sampel data uji sama data latih, kemudian menghitung jarak Euclidean antar sampel data uji sama data latih. Selanjutnya yang ketujuh itu ada normalisasi. Kemudian memisahkan atributnya, terus bagi data jadi data latih sama data uji, terus melakukan normalisasi model dengan data latih yang sudah dinormalisasi sama. Terus selanjutnya untuk memprediksi label. Kemudian selanjutnya ada implementasi untuk Naive-Bayes, di mana yang pertamanya itu ada import, kemudian ada masukkan file ke directory, kemudian ada input data,
Kemudian ada summary statistik dengan describe. Kemudian ada mengidentifikasi dan menghapus kolom none, yang kemudian dicari dulu di kolom none, kemudian akan diisi di from scalar input import simple inputter. Kemudian di sini ada untuk memisahkan fitur X dan Y. Di sini ada membagi data menjadi data latih dan data uji. Di sini ada membuat model native base, di mana dimasukkan ke dalam variabel model. Di sini ada mencari prediksi nilai akurasi, di mana didapatkan nilai akurasinya adalah 15,38. Kemudian ada bab 3 untuk evaluasi dan hasil, di mana di sini terdapat rumus recall, precision, F1, serta Manhattan dan Euclidean yang dapat dilihat di layar. Kemudian di sini ada tabel perbandingan untuk KNN, di mana membandingkan antara akurasi recall precision dengan K1, K2, dan K3. Di mana dari tabel didapatkan bahwa diambil K3 untuk recall dan akurasi karena nilainya tertinggi, yaitu mendekati nilai 100. Ya, kemudian untuk precision itu diambil K2 karena nilainya tertinggi. Hal itu dikarenakan K2 itu menangkap nilai kompleksitas data latih. Kemudian di sini ada tabel perbandingan untuk Naive Bayes, di mana dibandingkan nilai akurasi, recall, precision, dan F1 score. Kemudian hasilnya adalah nilai recall dan nilai akurasi itu sama. Hal ini karena semua prediksi positif dan semua prediksi negatifnya itu persis dengan yang ada di sampel. Kemudian untuk nilai precisionnya itu lebih besar karena untuk prediksi yang diklasifikasi sebagai positif, sebagian besar prediksi tersebut adalah benar. Kemudian untuk F1 score itu nilainya berada di tengah-tengah antara antara recall dan precision. Hal itu berarti menunjukkan bahwa cenderung memiliki keseimbangan yang baik antara precision dan recall. Selanjutnya kami akan mendemokan codingan yang telah kami susun. Yang pertama adalah codingan untuk KNN. Yang pertama ada install, kemudian ada import. Kemudian di sini ada untuk membaca data. Kemudian di sini ada untuk melihat jenis dan format data. Kemudian ini untuk label. Ini untuk future. Ini untuk info. Ini untuk describe singkat statistik data. Ini untuk mencari tail. Kemudian di sini untuk numerik. Kemudian ada hit pada numerik. Kemudian ada mencari kolom. Ini adalah data unik. Kemudian kolom none, yaitu untuk mencari kolom none dan menemukan kolom dengan nilai none. Yang di sini ada nilainya adalah TP, KRST, J, dan heart rate. Kemudian di sini ada untuk menghapus kolom none. Di sini untuk mengecek yang bernilai 0. Kemudian di sini untuk menghitung jumlah nilai unik dari data frame. Kemudian di sini untuk duplicate. Di sini untuk membuat scatter plot, ada 2 scatter plot. Di mana dan kemudian ada untuk discrete. Kemudian ada untuk membuat diagram batang. Kemudian ini untuk value count, untuk skew dan chord, untuk memilih atribut untuk membuat heat map. Ini untuk heat map yang untuk yang menampilkan semua file. Ini adalah uji korelasi positif. Ini untuk membuat box plot. Kemudian di sini ada box plot tunggal.
Spot lagi. Kemudian di sini untuk menghitung KNN, nah kemudian dilakukan normalisasi, kemudian implementasi KNN, yang nilai akurasinya adalah 57,14. Yang kemudian di sini ada perbandingan untuk bab 3, yaitu untuk mencari perbandingan. Ini adalah outputnya. Kemudian lanjut untuk codingan native base, dimana yang pertamanya akan dilakukan import. Kemudian di sini ada untuk masukkan file ke dictionary. Kemudian ada input data, kemudian ada mencari info dari file data. Kemudian ada mencari data unik, mengecek kelengkapan data, yaitu untuk mengecek jika ada data yang nol. Untuk mencari banyaknya data, di sini ada tabel 2 dimensi, yaitu yang menampilkan semua file sama yang menampilkan hanya 10 data unik. Kemudian di sini ada melihat indeks. Di sini ada untuk data describe untuk menampilkan statistik. Di sini ada untuk membuat histogram dari age, weight, dan sex. Kemudian di sini ada korelasi dari semua file. Dan di sini ada diagram garis. Lalu ada box plot antara class dan KRS duration. Kemudian di sini ada matrix scatter plot. Di sini ada heat map untuk semua file. Dan di bawahnya untuk dua yang dipilih, yaitu age dan heart rate. Dan di sini ada mengidentifikasi kolom dengan nilai none. Di sini ada metode native Bayes. Di mana kemudian nilai akurasinya adalah 15,38. Kemudian di sini ada untuk mengisi bab 3, yaitu perbandingan antara akurasi recall dan precision F1 score. Dan kemudian akan ditampilkan makalah atau laporan tugas dari yang telah kami buat. Sini ada cover, kemudian adalah bab 1 berisi latar belakang, penjelasan dari hasil, alasan memilih KNN dan native Bayes. Dan di sini ada analisis kualitas data. Dan bab 2 yaitu dasar teori, berisi definisi KNN dan native Bayes. Dan ada cara kerja KNN dan native Bayes. Ada implementasi algoritma. Sini ada flowchart untuk KNN, dan ini untuk native Bayes. Sini ada bab 3 untuk evaluasi hasil dan diskusi. Ini ada rumus-rumus untuk KNN dan untuk native Bayes. Kemudian ada perbandingan untuk KNN dan ini perbandingan untuk native Bayes. Kemudian di sini ada kesimpulan dan saran. Sini adalah daftar pustaka. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih.